Pekerjaan di Amerika masih ada yang bisa bayarnya cash gitu ya. Look at that. You got a fish? Yeah, we go. Wow. Kita langsung serbu lagi. Selamat makan semua. Jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir. Ini lagi ada di jalan Sapphire Street sama di jalan Francisca Avenue. Ini kalau yang ke sana ini jalan Pacifico Highway ini. Ini kalau kalian lurus ke sana, kalian bisa ke Hermosa Beach, kalian bisa ke Manhattan Beach. Lurus aja di sini. Terus bisa ke bandara juga, terus bisa ke Santa Monica juga, bisa ke Malibu juga. Ya, teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Rian Satrian dan masih di channel gue. Tentunya di video kali ini gue masih ngajak kalian jalan-jalan virtual lagi seperti biasa ya. Nah, ini gue lagi di daerah Redondo, teman-teman. Kalau kalian lihat ini di sini perumahan semua. Perumahan ini dekat sekali sama yang namanya pantai, teman-teman. Nama pantainya Redondo Beach gitu. Nah, kita bakal explore ke pinggir pantai sana. Sekarang kita lihat suasananya seperti apa. Sebelum gue mulai video kali ini, kalian bisa absen di kolom komentar bawah. Kalian nonton video ini sambil ngapain. Tentunya kita masih perjalanan ke 100.000 subscriber. Pastikan kalian subscribe channel gue, kalau nanti di 100.000 subscribers kita bakal ada giveaway, oke? Wah, ini pukul jam 6:30 nih, teman-teman. Cuman masih belum gelap. Malamnya lebih lama gitu. Matahari terbenam itu bisa sampai jam 8 malam itu, teman-teman. Tunjuk ke kalian sini tuh, suasana perumahan di sini. Baik orang yang sepedahan, baik kayak orang yang jogging pasti. Ini perumahannya kayak gini, teman-teman. Tuh. Ini perumahan daerah sini sudah bisa dikategorikan perumahan mahal ya, teman-teman ya. Karena seperti yang gue informasikan, kalau kalian udah nonton video gue dari awal-awal gitu, pastinya udah tahu ya. Perumahan yang dekat pinggir pantai di atas bukit, mahalnya bukan main, teman-teman. Sangat berbeda. You can go. Lagi di jalan Catalina Avenue. Tuh ada tulisannya Redondo Beach. Kalau kalian lihat di sebelah sana, itu adalah salah satu perumahan yang kemarin kita udah bikin videonya tuh di atas sana. Gue bakal ngajak kalian jalan-jalan di pinggir pantai. Kita lihat suasananya seperti apa. Hai, nice dog. Wah, tuh. Mataharinya parcis banget di atas gua. Kita bakal sama-sama lihat sunsetnya, teman-teman ya. Perumahan orang-orang kaya. Nah, ini kalau kalian lihat ini di sebelah samping gue ini adalah apartemen, teman-teman. Jadi itu di sini tuh ada perumahan, ada apartemen. Itu kalau apartemen itu tergantung kamarnya ya, kalau kalian mau sewa. Biasanya kalau di daerah sini itu biasanya lebih mahal, teman-teman. Itu bisa sekitar 3 ribuan sampai 4 ribuan gitu per bulan ya. Tergantung jumlah kamarnya, lokasi dan tempat gitu. Kalau di daerah pantai sini sudah pasti mahal. Nah, ini gue mau ngasih unjuk ke kalian juga. Ini kalau kalian lihat ini bukan tong sampah, teman, tapi ini adalah tempat kalian buat naruh mail kalian atau pos surat kalian nih. Tuh, kalian bisa masukin di sini. Jadi ini bukan tong sampah, teman-teman ya. Jangan dimasukin sampah kalian ke sini. Ini adalah surat buat mail atau pos gitu. Nah, tinggal jalan ke sebelah sana itu udah pantai, teman-teman. Itu view-nya bagus banget. Jadi di setiap perempatan itu ada yang namanya stop sign, teman-teman. Jadi yang dimana itu mobil-mobil harus berhenti. Dari sana ke sana itu udah stop sign-nya. Jadi nggak bisa sembarangan langsung ngelonong aja gitu. Kalau kalian mau bikin SIM di sini, itu ada peraturan-peraturannya lah. Nih, kalau kalian ini kan ada tulisannya itu stop sign. Nah, itu kalian dari manapun arahnya itu kalian harus berhenti. Nah, itu terus juga kalau ada tanda-tanda ke sana, itu tandanya kalau kalian sudah masuk garis itu, kalian tuh harus belok ke sana, nggak boleh lurus gitu. Nah, kalau kalian lurus tetap lurus, kalau ada polisi itu kalian bisa kena tiket tuh. Gitu. Jadi sambil nonton video gue sambil belajar, teman-teman ya. Kita ke arah sini. Ini seperti biasa ya, angin di pinggir pantai pasti kencang banget. Woi, wah ini anginnya gila banget sih. Gue masih sakit ini sebenarnya. Look at that. Wah, lihat. Itu di sana itu ada pier-nya, yang namanya Redondo Pier. Nah, kalau kalian lurus ke sana lagi, itu bisa ketemu Hermosa Beach, bisa ketemu Manhattan, terus kalian bisa ketemu Monica Pier, terus kalian bisa ketemu juga Malibu. Lurus ke sana lagi bisa mentok-mentok San Francisco, teman-teman. Kurang lebih suasana di pinggir pantai di Redondo Beach. Tuh. Bahkan di sana juga ada toiletnya tuh. Kalau kalian habis berenang, nggak bilasnya di sana. Tuh. Nanti kita bakal jalan nyusuri daerah sini, oke? Nah, mungkin ke arah pier-nya kali ya. Pier agak jauh. Kita ke pier-nya deh kita ya.
Tapi gue bakal cari jalan buat turun. Ini anginnya kenceng banget sih, pinggir pantai gitu kan. Wah. Nah ini kalau kalian lihat di depan gue tuh, itu apartemen tuh. Ini percis banget, view-nya ke arah laut. Wah itu sudah pasti harganya mahal minta ampun. Bahkan ini ada rumah juga nih. Ini perumahan juga, perkarangan. Jadi sambil informasi juga teman-teman. Di sini tuh kalau ada perumahan nih, kalau kalian lihat kan di belakang gua tuh ada perkarangan seperti itu. Pikir kalian itu karena pagernya itu, temboknya itu sedikit gitu, kalian bisa manjat-manjat sesuka hati kalian. Itu nggak boleh teman-teman. Itu berbahaya. Karena di sini tuh setiap rumah itu orang itu punya pistol teman, pasti. Jadi kalau kalian main loncat-loncat aja ke perkarangan rumah mereka, kalian didor, itu kalian nggak bisa nuntut apapun atau minta keadilan gitu. Karena itu adalah salah kalian. Jadi kalian nggak bisa sembarangan main masuk ke perkarangan rumah orang gitu sembarangan. Kalian bisa didor, itu salah kalian sendiri. Untuk melindungi diri lah gitu dari hal-hal yang seperti itu. Nah ini ada tangganya, kita bakal turun. Itu banyak yang enjoy sunset sambil jalan. Gue nggak tahu ini berapa lama ya kalau jalan ke piernya. Tapi gue bakal coba ngajak kalian jalan-jalan. Karena ini jalur sepeda, jalur-jalur orang yang punya kendaraan gitu. Ini jalan pejalan kaki di sini. Karena nggak lucu juga kan kita lagi jalan ditabrak dari belakang gitu. Nih, kasih unjuk ke kalian sekali lagi suasananya di pinggir pantai. Ini pukul jam 7 kurang 15. Nih, tuh pasir. Banyak yang jogging. Kita bakal terus jalan ke sana. Wah ini ada yang ngambil photoshoot juga tuh. Kayaknya lagi buat sunset deh, timelapse gitu. Tuh. Nah ini kalau kalian lihat di sini nggak ada yang namanya pedagang asongan ya. Kalau kalian lihat di pinggir pantai ini itu benar-benar clear teman-teman. Nggak ada yang namanya pedagang asongan. Pantai ini memang dikhususkan buat orang yang menikmati aja. Kayak buat kejemur, buat berenang gitu ya. Buat bikin tenda, kumpul keluarga gitu. Jadi nggak ada yang boleh namanya pedagang yang masuk ke kawasan pinggir pantai ini teman-teman gitu. Ya, teman, jadi gue juga bakal ngebahas pertanyaan dari kalian yang ada di Instagram, di YouTube. Itu beberapa dari pertanyaan kalian kan masih nanya, bang itu cari pekerjaan di Amerika gimana bang? Apakah masih ada yang bisa bayarnya cash gitu? Kalau menurut gue pribadi itu masih ada. Dan kalian bisa cari di restoran kecil tentunya. Peluangnya masih ada, gue bukan bilang nggak ada ya, peluangnya masih ada, tapi sedikit. Karena seperti yang kalian tahu, presiden baru itu kebijakannya ketat teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan gitu masukin orang tanpa ada nomor ajak. Karena ownernya juga takut teman-teman gitu. Sama-sama problem lah kalau nanti ketahuan. Masih tunjuk ke kalian lagi suasananya di sini seperti ini. Tuh, ada yang basahin kaki. Di sana lebih banyak lagi tuh orang-orang santai, duduk-duduk. Mungkin gue duduk sini kali ya, sambil cari pertanyaan kalian nih. Nah, jadi gue sambil buka beberapa pertanyaan dari kalian nih yang ada di YouTube, yang ada di Instagram. Banyak sekali yang nanya mengenai harga atau lokasi buat tinggal ya. Yang murah tuh di mana gitu, banyak yang nanya ke gue seperti itu. Jadi kalau kalian baru datang ke sini, mau dimanapun, kalian tentunya kalian bisa cari grup-grup orang Indonesia yang ada di Amerika. Kalian bisa tahu gitu, lokasi mana yang kiranya itu harganya itu nggak terlalu mahal. Kalau di LA itu salah satunya yang gue rekomendasiin dari gue itu ada di Koreatown. Di Koreatown itu lokasinya dibilang sangat strategis, terus juga banyak sekali orang-orang Indonesia. Harganya nggak terlalu mahal, harganya masih bersahabat lah. Kalau kalian sewa satu rumah gitu, kalian bisa sharing sama orang-orangnya yang ada di dalam gitu. Misalkan rumahnya 2.000 sebulan, nah kalian sewa satu kamar gitu, nah kalian bisa sharing gitu, jadi patungan lah, jadi nggak terlalu mahal jadinya untuk biayanya. Semoga menjawab lah ya pertanyaan dari kalian itu untuk lokasi-lokasinya yang ada di LA. Menurut gue pribadi itu ada di Koreatown, oke? Nah ini kasih tunjuk ke kalian sekali lagi. Nah itu kalau kalian lihat di kejauhan tuh, kalian bisa lihat atau enggak, itu adalah bukit yang kemarin kita udah explore. Lurus saya ke sana itu bisa langsung ketemu bukit yang kemarin gitu. Tuh perumahan di atas bukit itu rumahnya mahal banget. Ya kalian jangan kemana-mana, stay tune aja, oke? Ya teman-teman, jadi kita bakal menyusuri jalan pinggiran pantai ini. Ini nanti bisa tembus langsung ke piernya tuh. Itu Redondo Pier, kalau kalian lihat sebelah sana.
Nah, jadi setiap pantai itu memiliki nama masing-masing, teman-teman. Itu ada Redondo Beach, ada Hermosa Beach, ada Manhattan Beach, ada Santa Monica Beach. Jadi setiap pantai itu memiliki pier atau tempat mancing masing-masing gitu. Yang sangat terkenal itu adalah Santa Monica Pier, karena di Santa Monica Pier itu banyak sekali tempat makannya dan juga ada wahana-wahana permainannya. Itu gue udah pernah bikin videonya situ, kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya. Nah, nih. Ini tuh mataharinya bener-bener langsung ke arah gua. Nanti kita bisa lihat mataharinya tenggelam atau sunsetnya itu langsung dari sana tuh. Ini anginnya kenceng banget sih hari ini. Tuh. Tuh piernya dari Redondo Beach. Gue bakal ke arah sana. Gue bakal ngasih unjuk kalian suasananya di piernya seperti apa. Nah, kalian jangan kemana-mana, oke? Wah, keren banget sumpah tuh. Terus sini. Ada burung-burung, gila. Jadi itu orang-orang di sini tuh menghabiskan waktunya bersama keluarga itu seperti ini, melihat sunset, main pinggir pantai, jogging kalau sore. Ya seperti inilah kehidupan di Amerika, teman-teman, kalau di saat sore hari ya. Jadi rata-rata dari mereka menghabiskan waktunya itu seperti ini, kumpul keluarga, bareng temen, bareng pacar, ngeliat sunset, pinggir pantai, itu jogging. Wah, asik banget ya. Nah nih, tuh suasananya pinggiran pantai. Ada tong sampahnya. Nah ini kalau kalian lihat ini pantai ini pantainya tuh bersih banget kalau kalian lihat. Sama sekali nggak ada sampah. Jadi tiap orang yang piknik di pinggiran pantainya sana, mereka kan bawa makanan. Nah setelah selesai, buang atau bawa barang mereka masing-masing terus dibuang ke sini. Itu jadi dipastikan itu bersih, karena kalau kalian sampah sembarangan apalagi masuk ke laut sana itu ada dendanya, teman-teman. Dendanya mahal di sini. Jadi itu yang bikin orang-orang tertib itu karena dendanya, teman-teman. Dendanya bikin kalian bokeh gitu, bikin kalian miskin. Jadi orang-orang itu jadi tertib, takut akan peraturan. Ciptakan negara maju itu seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat ini di sini tuh ada lifeguardnya. Jadi setiap beberapa meter gitu itu ada yang namanya lifeguard, teman-teman. Nah ini salah satunya nih. Tuh. Jadi ya untuk mengantisipasi ada orang yang tenggelam atau semacamnya lah. Ini gue nggak kebayang ya. Ini beberapa meter dari jarak pantainya aja gitu. Ini tuh dingin, teman-teman. Anginnya yang bikin dingin. Gimana ada yang berenang di situ ya? Itu parah sih kalau ada yang berenang situ. Dinginnya minta ampun. Nah ini kita sudah memasuki kawasan piernya, teman-teman. Nah, kita bakal jalan ke arah sana. Kalau ngasih unjuk ke kalian suasananya di piernya seperti apa. Ini pukul jam 7 malam. Nah. Nih, ngasih unjuk kalian satu lagi. Ada peraturannya. Nah, ini kalau kalian lihat, kalau sudah memasuki perbatasan ini, nih, tiang ini, tuh kalian tuh kalau kalian bawa sepeda atau semacamnya tuh kalian harus memegang sepeda kalian tuh seperti itu tuh, seperti orang itu. Dia nggak boleh digoes atau dinaikin, jadi kalian harus teng-teng lah bahasanya. Seperti itulah, diteng-teng sepedanya. Kalau nggak diteng-teng, kalian kena denda. Nah, salah satu kanan dan pusat pembelanjaan di pier dari Redondo. Ntar sini deh ya. Oh, pakaian-pakaian. Nah, ada churros. Karena ini di pinggir pantai, jadi banyak sekali makanan-makanan laut lah ya. Kayak seafood gitu. Tuh, kafe-kafe yang bertemakan udang, ikan. Di sini tuh ada taco enak, teman-teman. Jadi takonya tuh crunchy tuh di situ tuh. Tapi gue mau ngasih unjuk ke kalian deh untuk piernya nih. Oleh-oleh. Aduh, ini dingin banget sih sumpah. Anginnya. Tuh. Pier seafood restoran. Ada yang jual macam-macam ikan. Nah, seperti yang kalian tahu ya, yang namanya pier itu pasti banyak orang yang mancing. Nih, kasih unjuk ke kalian nih. Tuh.
Dari sini sampai ujung sana tuh orang mancing semua tuh. Nah. Kita bakal arah sananya karena pier ini luas juga teman-teman. Tuh. Wow. You got a fish? Yeah, we got one. Wow. How many you got? 5? Yeah. There's a bigger one. Oh, you got 5, right? On the bottom? Wow. Let me see. Wow. The same fish, right? Yes. 60,000. 60,000, nice. Say hi. Subscribe to him, alright? Thank you guys. See you. Tuh, banyak orang yang mancing. Ini terakhir kali gue kesini tuh udah lama banget sih ya. Ini lebih banyak lagi orang-orang yang mancing. Sebelumnya tuh nggak serame ini teman-teman. Ramai banget ini hari ini. Mungkin karena weekend juga kali ya, karena ini hari Jumat gitu. Tuh, banyak banget yang mancing coy. Ini lebih banyak daripada sebelumnya loh yang mancing. Biasanya tuh nggak serame ini. Wah gila, ramai banget sumpah. Sebenarnya kita bisa ke sana itu ada skate parknya. Cuman udah terlalu malam teman-teman. Kita explore daerah sininya aja kali ya. Nih. Tuh, sunsetnya sebelah sana. Kalau kalian lihat kan, di sini tuh orang-orang rata-rata menghabiskan waktu mereka tuh seperti ini. Ngumpul jalan, ke pier, liatin sunset, tuh ada yang pacaran di situ. Enak bener. Nih. Wah, ini dingin banget sumpah. Tuh, sunset. Mataharinya udah mulai masuk ke awan. Ah, dingin banget ini sumpah. Kita bakal masuk lagi lah ke piernya. Karena tuh di sini tuh yang bikin dingin itu anginnya yang bikin dingin teman-teman. Sebenarnya sih cuacanya sih nggak dingin gitu, tapi anginnya yang bikin dingin. Itu kalau kalian lihat itu di sebelah situ tuh apartemen. Itu sana ada kafenya tuh. Itu restorannya juga tuh. Itu restoran seafood juga enak. Yang masalah sini ada taco deh, kita coba ya. Udah lama banget nih nggak kesini. Ada kali 6 bulan gitu nggak kesini. Ini takonya nih. El Cinco de Mayo. Nah. Macam-macam lah ya. Ada taquitos. Ini menu-menunya tuh. Hola. Hola, Dame tacos de birria, por favor. one order gives a taco de birria Sí, por favor. with everything, Sí. you know, Solo eso. 14.50. Kita duduk sini ya. Siap teman-teman, jadi kita udah dapat makanan kita nih. Tadi gue pesen ini tacos. Ini harga $13 gitu ya. Ini isinya ada aguacate, ada carne, ada green onion gitu. Ada nih, ini namanya jalapeno nih. Ini cabenya dari Meksiko. Tuh. Kalau sambelnya Meksiko itu 11-12 sama Indonesia teman-teman. Pedesnya tuh hampir sama gitu. Karena gue berhubung nggak terlalu suka pedas, jadi gue nggak bisa ngasih review ke kalian pedesnya seperti apa, oke? Kita bakal cobain tacosnya. Ini sih tacos langganan gue sih sebenarnya. Gue udah lama juga nggak kesini. Kita bakal sama-sama makan ya nih. $13 dapat 3 pieces. Kita bakal review tacosnya seenak apa. Ini tadi tuh ada yang namanya kejunya teman-teman. Queso namanya in Spanish. Kita langsung serbu lagi. Selamat makan semua. Jadi yang bikin berbeda itu tacos ini tuh crunchy teman-teman. Wah, ini sampai kejunya tuh, kalian lihat tuh kejunya. Kan kalau tacos di tempat lain kan umumnya ya kebanyakan itu nggak crunchy seperti ini teman-teman. Kalau di sini tuh yang bikin berbeda crunchy-nya, enak jadinya. Ini tacos pertama habis. Ini yang kedua. Tuh gue pertama kali datang gitu, apa beberapa kali datang ke sini, ini tuh takonya masih sama enaknya sih. Crunchy-nya masih sama. Menurut gue ya, ini salah satu taco terbaik sih sini. Kalau tempat-tempat lain biasa aja, nggak ada yang spesial. Ini enak. Nah, hajar lagi. Iya teman, jadi gue udah ngabisin makanan gue nih. Kalau kalian lihat tuh, ini udah nggak ada sisa. Ini sambalnya, gue nggak makan sambal.
karena tenggorokan gue masih sakit jadi gue nggak makan sambal teman-teman. Kita bakal ke tempat berikutnya, kalian tonton video ini sampai akhir ya. Teman, jadi kita udah kelar makan. Nah ini kalau kalian lihat ini kiri kanan itu banyak sekali makan makanan ya. Ada restoran, ada churros, ada kopi, ada mini churros, ada elote, jagung, es krim, macam-macam lah banyak. Jadi restoran ini menawarkan pemandangan lah ya. Jadi karena ini berhubung weekend gitu jadi lumayan rame. Kalau hari biasa nggak seramai ini sih. Ya, ada Chinese food juga. Kita lihat lah ya menunya apa. Ada teriyaki orange chicken, garlic shrimp, french rice, teriyaki chicken, beef broccoli, teriyaki chicken. Harganya, kalau makanan di sini standar dari 15 sampai dengan 20 dolar teman-teman. Ini ada yang main layangan. Ada yang main layangan. Baru pertama kali gue ngeliat di Amerika ada yang main layangan tuh. Lihat. Nah, ini ada yang mancing. Makanan juga sebelah situ. Wah. Maksudnya juga kalian suasananya dari sisi sebelah sini ya. Anginnya. Nih. Tuh. Sebelah situ ada ukti-ukti. Mataharinya udah nggak kelihatan teman-teman. Udah ketutupan awan. Ini pukul 7:30 malam. Udah seperti ini suasananya nih. Ada seafood. Tuh. Angin pantai. Kita bakal turun lah ya. Nah. Jadi kalau kalian punya sepeda, kalian bisa taruh di situ, digembok gitu. Hati-hati ya. Di sini jangan pikir karena ini Amerika gitu nggak ada maling, tetap aja ada. Jadi kalian at least kalian punya kunci double lah untuk ngamanin kendaraan kalian gitu, entah itu listrik, sepeda elektrik atau apa, dikunci yang rapi gitu. Karena pun banyak sekali teman-teman yang kehilangan sepeda elektrik, skuter elektrik, itu ada aja sih yang malingin gitu, nggak heran lah ya. Di mana-mana lah pokoknya hal-hal seperti itu bisa terjadi. Gue bakal ngajak kalian ke arah sana lagi. Tengah 8 malam seperti ini suasananya nih. Ini anginnya makin kencang. Waduh. Wah. Anginnya gila sih. Oh ini. Anginnya bukan main. Nah ini kita ngambilnya dari sisi sebelah sini aja ya. Biar kalian bisa ada yang berbeda. Nah nih. Masih unjuk begini nih, biar kalian bisa lihat tuh suasananya. Nah nih, kalau kalian bawa kendaraan, kalian bisa parkir sini. Tapi tentunya kalian harus bayar parkiran. Nah, bayar parkirannya di mana bang? Nah ini, bayar parkirannya di sini. Tuh. Setiap kota itu memiliki meteran parking masing-masing. Tuh parkirannya bayar di sini tuh. Ada, ini gila nih orang nggak pakai apa-apa tuh. Begitu doang, nggak kedinginan apa itu. Gila. Ini gue masih pakai jaket aja, ini dinginnya minta ampun ini. Kaget. Ini gue masih pakai jaket aja, dinginnya bukan main. Gimana nggak pakai jaket? Mataharinya udah nggak ada, udah tenggelam. Kita bakal balik lah ya, kita bakal pulang ke rumah. Nah, tuh suasananya seperti ini. Meskipun malam masih ada aja sih orang yang enjoy view gitu sama suasana ombak pantai. Nah itu kalau dari kejauhan kalian bisa lihat itu perumahan di atas bukit. Harganya sudah mahalnya minta ampun.
Seenggaknya itu udah 5 jutaan dolar ke atas itu untuk satu rumah. Ya kalau di kursi Indo udah miliaran lah ya. Nah ini tuh, ini apartemen nih teman-teman tuh. Apartemen di Amerika ya kurang lebih seperti ini tuh. Tergantung dari kamar-kamarnya. Semakin banyak kamarnya, semakin luas tipe kamar yang kalian ambil, tentunya harganya juga semakin mahal gitu. Seperti yang tadi gue bilang itu, untuk studio A gitu yang hanya satu kamar itu mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 teman-teman. Tapi kalau yang lebih dari itu harganya tentu lebih mahal. Wah ini dingin banget sih sumpah. Meskipun gue tinggal di daerah West Coast gitu, bisa dibilang cuacanya nggak terlalu ekstrim, tapi tetap aja teman-teman, yang namanya dingin, apalagi gue orang yang nggak biasa suka suasana dingin gitu, tetap aja bawaannya kedinginan. Link ya, pulang-pulang kerokan. Ya teman, jadi mungkin videonya segini aja dulu ya. Jadi gue udah ngajak kalian jalan-jalan virtual di daerah pinggir pantai Redondo Beach. Dan kalau kalian lihat tadi gue udah ke pier-nya juga, udah explore daerah sana dan kasih unjuk ke kalian suasananya seperti apa. Jadi ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin video gue dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk support kalian, udah ngasih semangat, yang udah kasih nontonin video gue dari awal itu, dari gue mulai YouTube terus sampai sekarang. Makasih banyak tentunya supportnya, kalian terbaik. Pokoknya masih bakal banyak konten-konten seru lainnya. Pastikan kalian subscribe nanti, karena di 100.000 subscribers kita bakal ada giveaway, oke? Dia gue Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten-konten seru lainnya, oke? See you, bye-bye. Emang suasana ombak udah gak ada lawan deh. The best. See you, bye-bye.